Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari sisi keuangan, sisi asmara, dan sisi pekerjaan kamu. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap kamu dan suatu gambaran terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan agar kamu bisa mengambilnya dan agar kamu bisa menerimanya. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dan kamu hanya bisa berencana, tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu yang akan saya ambil dari tumpukan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang tadi saya katakan, guys. Di siang hari ini, guys, saya akan mengambil satu judul atau satu topik karena menurut saya judul ini kebanyakan dirasakan bagi kamu yang sedang menjalankan suatu hubungan yang dimana hubungan tersebut adalah hubungan LDR. Bukan hanya di hubungan LDR, tetapi di sisi lain saya akan memberikan suatu informasi terhadap diri kamu di saat kamu terpisah dari pasangan kamu, di mana keadaannya kamu di satu tempat tetapi pasangan kamu di tempat lain. Kalian berdua sama-sama masih ada hubungan ikatan. Apakah di antara kalian berdua ini ada dari segi finansial ini yang bermain? Judul atau topik yang akan saya ambil adalah cinta atau materi, materi atau cinta. Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil ini terkadang bisa bersifat resonate, bisa tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap teman-teman, bagaimana pemikiran teman-teman, apakah bersifat positif atau bersifat negatif, semuanya tergantung terhadap pemikiran kamu. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang saya ambil secara acak dan teman-teman tadi sudah melihat setiap kartu yang saya ambil dari tumpukan kartu yang saya pegang. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, guys, saya mengambil satu judul di mana judul ini cinta atau materi, materi atau cinta.
Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama, informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu pertama ini. Wow, ada muncul kartu Queen of Cups. Kamu bisa melihat sendiri guys, seseorang yang sedang duduk di atas kursi singgasananya. Baik kamu perempuan ataupun baik kamu yang pria, dengan kartu yang saya pegang ini, apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, bisa saja kehidupan yang kamu jalankan tersebut merupakan suatu kehidupan di mana posisinya kamu sangat stabil, posisinya kamu sangat makmur, posisinya kamu sangat bahagia. Semuanya komplit ada di dalam diri kamu. Akan tetapi, dengan apa yang saya katakan tadi, saya mengambil topik cinta atau materi, materi atau cinta. Bisa saja guys, seseorang yang mendekatin diri kamu karena dia hanya melihat dari apa yang kamu miliki. Karena dengan apa yang saya kategorikan tadi, kamu itu memiliki semua unsur. Baik dari segi finansial, kamu ada. Baik dari segi kemakmuran, kamu pun ada. Baik dari segi kebahagiaan, kamu pun ada. Orang mendekatin kamu hanya ingin melihat apa yang kamu miliki, terutama dari segi finansial kamu. Kalau saya berbicara dari hubungan yang LDR, mungkin hubungan yang kamu jalankan terhadap seseorang dengan kartu yang saya pegang ini, saya bisa pastikan diri kamulah yang terlalu banyak berkorban dari segi finansial. Diri kamulah yang terlalu banyak dibodoh-bodohin, ataupun diri kamulah yang terlalu banyak dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Karena kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh pasangan kamu. Karena jarak yang kalian lakukan. Setiap pasangan kamu meminta A, B, C, sampai Z, kamu mengiyakan. Karena kamu sudah terlena yang namanya cinta. Sudah terlena, sudah bodoh, sudah ibaratnya kamu tidak bisa main-main terhadap cinta yang kamu pendam di dalam hati kamu. Itulah yang membuat diri kamu itu larut dengan apa yang diminta oleh pasangan kamu. Seharusnya ketika pasangan kamu meminta terhadap diri kamu, kamu penuh dengan kehati-hatian. Bertanya apa keperluannya, bertanya untuk apa dan untuk apa tujuannya. Karena dengan kartu yang saya pegang ini, dia hanya ingin mempermainkan kamu. Tidak lebih dari itu. Nah, dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, bagaimana kartu keduanya guys? Wow. Muncul kartu The Emperor. Di mana kartu The Emperor ini seakan-akan memberikan suatu reaksi apabila saya mengkaitkan diri kamu dengan kedua kartu ini. Orang mendekatin kamu hanya sekedar ingin numpang agar derajat dia tinggi. Ini doang yang dia incar guys. Karena dia melihat dari sisi apa yang kamu miliki. Kamu itu seseorang yang memiliki kekuasaan. Seseorang yang memiliki suatu derajat lebih tinggi derajatnya dari kamu. Ini doang yang dia lihat terhadap diri kamu. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi keterbalikannya, dari sisi negatifnya, mungkin
ada beberapa teman-teman yang sedang mendekatin seseorang, di mana tujuan teman-teman itu mendekatin dia karena memang ada faktornya terhadap kedua kartu ini. Kamu melihat, wah, ini orang bisa diandalkan. Wah, ini orang bisa dibanggakan. Berarti dari kedua kartu ini, guys, saya menarik satu kesimpulan. Materi yang butuh cinta. Materi dulu yang berbicara, baru cinta yang berbicara. Nah, di bagian kedua, apa yang akan terjadi dengan kemunculan kartu ini? Wow, muncul yang namanya kartu King of Pentacles, di mana kartu ini menggambarkan apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, bisa saja kamu itu atau orang atau pasangan kamu seseorang yang bisa datang dari kehidupannya untuk kehidupan kamu agar memperbaiki situasi kondisi dia. Kamu datang terhadap orang lain karena pemikiran kamu ketika saya mendekatin dia, siapa tahu kondisi saya bisa berubah. Nah, begitu juga orang yang mendekatin kamu, dia pun berpikiran seperti itu. Siapa tahu ketika saya menjalin sebuah komunikasi dan hubungan terhadap diri kamu, kondisi keuangan dia baik, kondisi pekerjaan dia baik. Ini dia, guys. Nah, dengan kemunculan kartu King of Pentacles, apakah kartu berikutnya mendukung atau memang ada kebalikannya? Knight of Wands. Seseorang berpikir terhadap diri kamu, siapa tahu saya bisa mendekatin dia, kehidupan saya bisa lebih baik, begitu juga pemikiran kamu. Tetapi dengan kemunculan kartu Knight of Wands, bisa saja pemikiran kamu, kenapa ketika saya berkenalan terhadap dia, kenapa ketika saya menjalankan suatu komunikasi ataupun hubungan terhadap diri dia, saya agak merasakan suatu kekacauan, suatu gelagat, di mana gelagat itu membuat diri saya semakin tidak nyaman dan semakin aneh. Muncul pertanyaan yang ada di pikiran kamu. Memang ketika kamu menjalankan hubungan terhadap dia, apapun yang dia minta terhadap kamu, kamu berikan. Begitu juga ketika kamu menjalankan hubungan terhadap orang lain, ketika kamu meminta sesuatu terhadap orang lain, tetapi di balik dari itu semua, ada timbul suatu pertanyaan di pikiran seseorang tersebut. Apakah saya salah atau memang saya bodoh? Kenapa saya selalu memberikan ketika dia meminta? Sementara ketika saya meminta suatu kepastian di dalam hubungan tersebut berupa ikatan, dia selalu menarik ulur. Dengan kemunculan kartu Knight of Wands ini, guys, seakan-akan kamu bertanya, kehadiran seseorang ini sudah membuat diri saya kacau. Dengan kehadiran dia yang sudah membuat diri saya kacau, kamu pun berusaha untuk melakukan suatu perubahan, di mana perubahan itu yang sudah berpikir stop. Apapun yang dia minta, apapun yang dia lakukan, saya akan berubah. Saya tidak akan mau lagi terayu oleh kata-kata dia. Ini dia, guys.
pemikiran antara diri kamu dengan pemikiran orang yang sedang dekat terhadap diri kamu. Tujuan dia dekat terhadap kamu bukan karena cinta, tetapi karena materi yang kamu miliki. Karena kartu pertama muncul kartu kestabilan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dia melihat diri kamu stabil, tidak merasakan sesuatu kekurangan. Nah, bagaimana kartu selanjutnya setelah kartu Knight of Wands ini? Wow. Tadi saya sempat mengatakan terhadap diri kamu seseorang dan kamu pun berpikir bahwasannya saya kok bodoh ya. Kenapa saya harus memberikan? Kenapa saya harus seperti ini? Sementara dianya aja belum bisa memastikan hubungan terhadap diri saya. Atau kalau saya berbicara dari hubungan rumah tangga, kenapa saya harus seperti ini ya? Karena pemikiran kamu guys, dia itu menguasai kamu, mengontrol, mengendalikan kamu, dan ibaratnya dia hanya sekedar memanfaatkan kamu. Wah, ini orang bisa saya manfaatkan. Buktinya saja, saya minta ini, saya diberikan. Saya minta itu, tanpa hitungan beberapa jam, langsung diberikan. Ajas manfaat, guys. Ajas manfaat, coy. Ini yang sedang kamu rasakan. Nah, bagian ketiga, bagaimana kesimpulannya, guys? Wow. Untuk kedepannya, ada seseorang yang akan pergi dari hubungan tersebut. Pergi dan ingin melepaskan, dan dia berencana untuk mencari seseorang di mana seseorang itu yang benar-benar menyayangi dia tanpa memandang dari apa yang dia miliki. Begitu juga diri kamu. Seseorang pun akan pergi juga terhadap diri kamu karena kamu pun melihat dia dari segi finansial doang. Nah, kartu selanjutnya. Wow. Menyesal, ingin pergi dan ingin melepaskan karena dia yakin bahwasannya di luaran saya akan bertemu dengan seseorang di mana seseorang itu bisa memberikan saya kenyamanan. Jelas, guys. Ada suatu pertemuan yang akan kamu dapatkan nanti, di mana pertemuan ini setara dengan apa yang kamu inginkan. Nah, kartu terakhir guys, The Lovers. Dua sisi yang akan saya bicarakan, sisi keharmonisan, sisi kelanggengan, kenyamanan, dan sisi negatifnya. Bisa saja kamu akan berkhianat terhadap seseorang yang dekat terhadap kamu karena kamu menilai dia hanya butuh materi saya karena saya stabil dari segi kehidupan. Begitu juga seseorang akan pergi dari kehidupan kamu karena dia menilai diri kamu hanya butuh dari kestabilan hidup dia, dan dia akan menjalin suatu komunikasi terhadap pihak lain. Nah, dari beberapa kartu ini guys, dengan judul yang saya ambil tadi, saya menarik satu kesimpulan. Cinta atau materi, materi atau cinta. Kesimpulannya adalah seseorang akan pergi untuk kedepannya karena dia sudah menilai seseorang yang dekat terhadap dia atau seseorang yang sedang menjalankan hubungan terhadap dia hanya sekedar melihat dari kestabilan hidup dia, hanya melihat dari kemakmuran apa yang dia miliki. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.